mind-born kalabas. If you analyze those kalabas, you can see ultimate materiality. But these mind-born kalabas arise depending on this body only. There is no time, as soon as they arise, they pass away very, very quickly. There is no time to carry up to laboratory. So because of this reason, many scientists, they do not understand about mind-born materiality. Kemudian coba cermati telunjuk yang menekuk dan melurus. Dan adanya fenomena ini karena muncul karena adanya fenomena batin. Dan munculnya fenomena batin ini karena adanya landasan hati atau hadaya watu. Dan benda-benda atau hal-hal yang muncul karena batin ini, kemunculannya karena batin ini muncul dan lenyap dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, para ilmuwan tidak akan sempat untuk membawanya ke laboratorium untuk dianalisa. In the same way, if we eat any food inside maybe everybody's stomach, if you get some four elements in that food, you can see food is nothing but a group of kalabas. Again, if you analyze those kalabas, in each kalabas there are 8 types of materiality. Say, earth element, water element, fire element, wind element, color, odor, flavor, and nutritive essence. Demikian pula pada saat kalian menyantap makanan. Makanan tersebut akan masuk ke dalam lambung kalian. Dan apabila kalian mencermati 4 unsur yang ada di dalam makanan yang ada di lambung ini, maka kalian akan melihat bahwa sesungguhnya tiada sesuatu dalam makanan tersebut. Makanan tersebut hanyalah terdiri dari kelompok-kelompok kalapa, di mana kalapa-kalapa tersebut terdiri dari 8 fenomena materi, yaitu 4 unsur, yaitu unsur tanah, air, api, dan angin, ditambah lagi dengan warna, bau, rasa, dan nutrisi. Among those 8 rupas in each kalapa, there is fire element, tejo dhatu. That fire element, tejo dhatu, is called temperature, uddu. That temperature, uddu, produce new generation inside stomach as long as they are not spreading throughout your body. Jadi kemudian di dalam masing-masing kalapa itu terdapat 8 rupa atau 8 materi. Salah satunya adalah unsur api. Unsur api sesungguhnya ini juga merupakan benda atau materi yang muncul dari suhu atau utuja rupa, atau muncul karena temperatur. Dan oleh suhu atau temperatur inilah maka akan menghasilkan generasi-generasi yang baru atau turunan-turunan yang baru. Dan turunan-turunan yang baru ini akan menyebar ke seluruh bagian tubuh. Among those 8 rupas in each kalapa, there is number 8 is nutritive essence, oja. Around stomach or throughout the body, there are life nonic kalapas. Life nonic kalapa means this is karma, one type of karma born materiality produced by your own previous karma. In that kalapa, there are 9 types of materiality such as earth element, water element, fire element, wind element, color, odor, flavor, nutritive essence, and jividendriya, life faculty. Kemudian
di dalam kalapa tersebut ada juga unsur yang disebut oja atau nutrisi. Dan misalnya di dalam makanan yang ada di dalam lambung kalian atau di sekujur tubuh kalian ada yang disebut sebagai kalapa berunsur 9, yaitu selain kalapa yang jadi selain 8 rupa yang muncul karena kama, itu ditambah lagi satu unsur yang disebut jiwi tindriya atau daya hidup. So among those life nonic kalapa, there is fire element, Tejo Dhatu. That fire element is called digestive fire. Tejo Dhatu. Ya. Jadi di dalam apa yang disebut sebagai life nonic ini atau kalapa yang berunsur 9, di dalamnya juga ada unsur api atau Tejo Dhatu. That Tejo Dhatu is called digestive fire. That digestive fire supports the nutritive essence of the food. Food means, I had already explained, temperature borne kalabas. If you analyze each temperature borne kalaba inside stomach, there are 8 types. Among 8 types, there is nutritive essence. When nutritive essence is supported by this digestive fire, then nutritive essence produce new kalabas. These new kalabas spread throughout the body. This is nutriment-borne materiality. Okay. If you swallow food inside stomach, that food is already, I had explained, this is temperature-borne kalabas. Among those temperature-borne kalabas, okay. Ya. Jadi tadi sebagaimana tadi saya sudah jelaskan bahwa makanan yang telah kita santap itu mengandung unsur api dan itu mempunyai total ada 8 unsur. Among those temperature-borne kalabas, there is nutritive essence. That nutritive essence is supported by digestive fire. Jadi di antara kalapa itu ada suatu sari nutrisi. Ada sari nutrisi. Sari nutrisi ini keberadaannya itu ditopang oleh digestive fire, oleh api pencernaan atau panas pencernaan. When digestive fire supports this nutritive essence, that nutritive essence produces new kalabas. That new kalabas spread throughout the body. They are nutriment-borne materiality. Nutritive-borne body. Aharaja rupa. Aharaja rupa. Jadi dengan adanya sokongan dari api pencernaan atau panas pencernaan ini, maka akan muncul sari nutrisi. Dari sari nutrisi ini akan muncul kalapa-kalapa yang baru. Kalapa-kalapa yang baru ini akan menyebar ke sekujur tubuh, dan kalapa-kalapa inilah yang disebut sebagai aharaja rupa. Many scientists, they do not understand about this aharaja rupa. Why? In their laboratory, there is no digestive fire. Banyak ilmuwan mengalami
mereka tidak memahami aharaja rupa atau materi yang muncul dari sari nutrisi ini. Mengapa? Karena di dalam laboratorium mereka tidak ada panas pencernaan. So we Buddhists are very lucky. You should not miss your opportunity. In every existence, in every life, you have already served your husband, your wife, your children. This is in every existence. Now in this very life, you meet with Buddha's dispensation. You should not miss your opportunity. Is it true? Ya, jadi kita sebagai umat Buddha sesungguhnya sangat beruntung. Jadi kita seyogianya jangan melewatkan kesempatan yang bagus ini. Dalam setiap eksistensi kehidupan kita, dalam setiap kelahiran lampau kita, kita senantiasa mencari suami, mencari istri. Nah, untuk kesempatan kelahiran ini kita seyogianya mencari ajaran Sang Buddha dan mendalaminya. Not yet finished. You must not yet finished means I must continue. You must discern this ultimate materiality not only internally but also externally. You must try to discern up to infinite universe, not only 31 place. Up to infinite universe, you must try to discern this ultimate materiality, both internally and externally. Jadi ceritanya belum selesai ya. Jadi selain kita perlu mencermati diri kita sendiri, kita juga perlu mencermati diri orang lain atau yang berada di luar. Dan kita perlu juga mencermati segenap alam semesta yang tidak terbatas ini. Jadi kita bukan hanya mencermati pada satu tempat saja, tetapi ke semua tempat, meliputi semua alam semesta. If you get this ultimate materiality both internally and externally up to infinite universe, then again you must contemplate them as nature, dukkha, and anatta. Jadi apabila kalian sudah mampu untuk mencermati fenomena materi yang tertinggi atau terhakiki ini, baik secara internal maupun eksternal, apakah kalian mencermati diri kalian sendiri atau mencermati ke pihak yang ada di luar juga, maka kalian perlu lanjut lagi mencermati fenomena anicca, dukkha, dan anatta yang melekat pada fenomena demikian. As soon as they rise, they pass away very, very quickly. So they are anicca, impermanent. Jadi karena begitu mereka muncul langsung lenyap. Oleh karena itu disebut anicca atau tidak kekal. They are always oppressed by rising and passing away. So they are dukkha, suffering. Karena adanya ketidakkekalan, ada muncul lalu lenyap, muncul lalu lenyap, lantas muncul rasa tidak puas, maka itulah yang disebut sebagai dukkha. There is no permanent entity, permanent substance, permanent self, permanent atta in them. So they are anatta, non-self. Kemudian karena tidak ada sesuatu substansi yang kekal, substansi yang permanen, suatu inti yang kekal, oleh karena itu disebut anatta. In this way, if they can contemplate both internally and externally, at that time they will not see standing place. Standing place. Standing place. Standing bliss. Oh, standing place. Oh, okay.
Jadi apabila mampu untuk mencermati secara internal maupun eksternal ke diri sendiri maupun ke pihak lain, maka tidak akan ada yang disebut sebagai tempat berpijak atau tempat berdiri. In this rains retreat, I teach this meditation subject to many Americans. 3 Americans, they cry a lot. I ask them why. There is no standing place in this 31 place. There is no place to stand. So at that time they saw this nature. Because of this reason they cry a lot. So do you want to cry? Up ho. Put ho. No stand, no place to stand. In this meditation retreat? Amerika. Di dalam suatu retret yang diselenggarakan di Amerika, yang dibimbing oleh Seattle juga, ada 3 orang Amerika, mereka sering menangis. Mengapa? Karena mereka merasa tidak ada suatu tempat berpijak dalam 31 alam. Ya, 31 alam. Do you want to cry? If you don't want to cry, then please try to cry one day. Apakah kalian tidak mau menangis? Maka kalian seyogianya nantinya mencoba untuk menangis. This is investigating both internally and externally, but only partially, only materiality, not mentality, not dependent origination. We must continue to discern mentality as well as dependent origination. After that, you can practice vipassana systematically. At that time, one day, if you see ultimate materiality, ultimate mentality in their causes, both internally and externally, as nature, dukkha, anatta, at that day, you may cry. Jadi dalam penjelasan ini kita baru sampai pada tahap mencermati secara internal maupun eksternal fenomena materi yang paling hakiki. Kita belum sampai mencermati fenomena mental atau fenomena batin, dan kita juga belum mencermati paticca samuppada atau hubungan saling bergantungan. Apabila kalian nantinya sudah mampu untuk mencermati fenomena materi maupun fenomena mental secara yang paling hakiki dan mampu mencermati prosesnya baik secara internal maupun eksternal, mampu mencermati anicca, dukkha, dan anatta, maka kalian nantinya berarti kalian sudah mampu untuk melakukan vipassana. Maka pada saat itulah kalau kalian mau nangis, nangislah. Let us stop our Dhamma talk here, but there are many question answers. So after 5 minutes, end of the time, we should continue question answer. Now we should rest for 5 minutes. Ya, jadi demikianlah Dhamma Desana hari ini. Tetapi karena masih ada banyak pertanyaan yang akan kami jawab, oleh karena itu kita akan istirahat 5 menit dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan jawaban terhadap pertanyaan.
Jadi pertanyaan pertama adalah, the first question saya adalah, could you please explain if the vegetarian food influences the achievement of the meditation, especially for samatha or vipassana, as there have been many pros and cons opinion about it. You can translate. Pertanyaannya adalah, bolehkah dijelaskan apakah makanan vegetarian mempengaruhi pencapaian meditasi, terutama samatha atau vipassana? Karena cukup banyak pro dan kontra, atau pendapat yang pro dan kontra tentang hal ini. Buddha permit 3 types of Buddha permit the meat in fish, which is free from 3 types of what called, or maybe seeing, hearing, and suspecting. 3 types of aspects. Sang Buddha membolehkan untuk menyantap makanan yang kita, Sang Buddha membolehkan menyantap daging yang kita tidak melihat penyembelihannya, proses penyembelihannya, kemudian kita tidak mendengar proses penyembelihannya, dan juga tidak mencurigai bahwa hewan tersebut disembelih untuk kita. Seeing, hearing, and suspecting. What is the meaning? If you see these animals are killed for you, then you must not eat. This is seeing. Jadi melihat, apabila Anda melihat bahwa hewan tersebut dibunuh atau disembelih untuk Anda, itulah yang disebut melihat. Hearing is, if you hear these animals are killed for you, then you should not eat. Mendengar, apabila Anda mendengar bahwa hewan ini disembelih untuk Anda, itulah yang disebut sebagai mendengar. If you had suspicion whether these animals are prepared for us or not, if you have such type of suspicion, then you should not eat this meat or fish. Menduga, apabila Anda mencurigai atau menduga bahwa hewan tersebut disembelih untuk Anda, maka Anda tidak boleh makan daging dari hewan tersebut. About this problem, there are many opinions. Many opinions. I want to explain only one problem. In commentary, it is explained, in a monastery, suppose there are 1,000 bhikkhus. Terhadap masalah ini, sebetulnya cukup banyak pendapat yang ada, yang muncul. Dalam hal ini, pada kesempatan ini, saya hanya akan menjelaskan satu pendapat yang berasal dari buku komentar. Misalnya, di dalam buku komentar tersebut dikatakan, misalnya di dalam satu wihara ada 1.000 orang biku. Some donas, some dayakas, some devotees, they prepared meat and fish for those 100,000 bhikkhus and 1,000 bhikkhus.
Kemudian ada sejumlah dayaka yang atau pendana makanan itu mereka menyiapkan makanan untuk ke 1,000 orang biku tersebut. If bhikkhus know that this meat and fish are prepared for them, if they eat, there is abadi as well as panadipada. Apabila biku tersebut mengetahui bahwa makanan ini yang mengandung daging ini disiapkan untuk mereka, dan apabila biku ini menyantap makanan ini, maka biku tersebut telah melakukan pelanggaran dan juga melakukan pembunuhan, panatipata. So please consider carefully this problem. Oleh karena itu, cobalah merenungkan masalah ini. In a big city, many slaughters they prepare this meat and fish for citizens. Is it true? Di dalam sebuah kota besar, cukup banyak penyedia makanan, penyedia daging. Mereka menyiapkan daging melalui pembunuhan, dan itu untuk makanan penduduk kota tersebut. Is it true? They prepared for citizens. So this is problem. Jadi betul kan bahwa mereka menyiapkan daging tersebut untuk penduduk kota. Jadi itulah masalahnya. How? It is a little bit difficult. Not only a little bit, very, very difficult. Ya, jadi ini ada sedikit sulit, dan bukan hanya sedikit sulit, tetapi sangat sulit. For bhikkhus, Buddha permit, because it is very difficult for bhikkhus because they are going for alms round in the village. If they knew this chicken or this meat or this fish is prepared for them, they should not eat. In this way, Buddha prohibit. Jadi bagi para biku, masalah ini sesungguhnya cukup mudah. Jadi apabila bikunya itu dia pergi pindapata dan dia tahu bahwa daging atau makanan yang mengandung daging yang disediakan untuk mereka itu khusus disiapkan untuk mereka. Jadi pembunuhan hewan itu dilakukan khusus untuk mereka, maka biku tersebut tidak boleh makan daging tersebut. If they knew this meat or fish is not prepared for bhikkhu, this is pure, then Buddha permit to eat. Apabila mereka mengetahui bahwa daging tersebut bukan disiapkan untuk para biku, maka dikatakan daging tersebut adalah murni. Oleh karena itu, bikunya boleh menyantap daging demikian. But for there are many bhikkhus, maybe more than 100,000 bhikkhus, for example. To serve those bhikkhus, they must intentionally prepare this meat and fish. If they intentionally prepared this meat and fish for bhikkhus, then these 100,000 bhikkhus should not eat this meat and fish. Masalahnya adalah misalnya ada 100.000 biku, dan untuk melayani 100.000 biku tersebut, umat lantas secara sengaja membunuh hewan untuk mendapatkan dagingnya. Dan apabila bikunya mengetahui hal ini, dia seyogyanya tidak menyantap makanan demikian. So in a big city, if there is no one who eat meat and fish, many slaughters they will not prepare this meat and fish. Is it true? Apabila dalam suatu kota besar tak ada seorang pun menyantap daging, maka tidak akan ada satu pun tempat penyembelihan hewan. So because of eating meat and fish,
there is no much problem about meditation, samatha and vipassana. But Buddha prohibits, if you see or if you hear or if you have suspicion, you must not eat this meat and fish. Jadi dalam kaitan dengan meditasi, sesungguhnya tidak ada hubungan antara makanan dengan meditasi samatha atau meditasi vipassana. Yang jadi masalah adalah apabila kita mengetahui bahwa daging tersebut, kita melihat, kita mendengar, kita mencurigai bahwa daging tersebut diperoleh dengan melakukan penyembelihan hewan khusus untuk kita, maka kita tidak boleh menyantap daging tersebut. Itulah yang menjadi pokok permasalahannya. So you yourself please decide. We can give suggestion only. Kami hanya bisa memberikan saran. Jadi kalian sendiri yang memutuskan. Okay. The next question, would the four elements meditation be given in this retreat regardless the success or failure of one's anapanasati practice? Apakah meditasi 4 unsur akan diberikan dalam retreat ini terlepas dari keberhasilan atau kegagalan dari seseorang dalam latihan anapanasatinya? In this retreat, there are some meditators, especially old meditators. They are successful in anapanasati as well as other samatha meditation subjects. They are also now practicing four elements meditation systematically. However, there are also some meditators who are not yet successful anapanasati or other samatha meditation. They are also now practicing four elements meditation. If you want to practice four elements meditation, you can discuss with your interview teacher. Di dalam retreat ini ada sejumlah yogi yang sudah berhasil dalam meditasi anapanasati mereka, dan mereka pun sudah mempraktekkan meditasi 4 unsur. Tetapi ada juga yogi yang tidak berhasil dalam meditasi anapanasati. Mereka pun belum melakukan meditasi 4 unsur. Apabila kalian ingin mencoba meditasi 4 unsur, maka kalian seyogianya membahas hal ini dengan guru pembimbing guru pembimbing kalian atau guru yang mewawancarai kalian. The next question, based on your experience, how long would it take to get Patibhaga Nimitta after a yogi achieved Uggaha Nimitta? Would it be 3 weeks, 1 month, or more?